Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ernik dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat dan luar biasa. Nah, anak-anak, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-5, yaitu aku menyayangi keluargaku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita telah berdoa. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan lagu pujian kita, Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang opa, sayang oma, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua. Terima kasih anak-anak telah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Adelia. Oh, ada. Anindita, ya. Gracia. Joshua. Kevin. Olivia. Mana Olivia ya? Oh, sakit ya. Nanti pulang sekolah kita jenguk ya, kita doakan. Kita ke rumahnya bersama-sama. Yang terakhir Sesa, ada Sesa. Oh iya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini piket membersihkan kelas? Iya, Adelia sama Kevin. Terima kasih ya, karena kelasnya bersih. Kalian sudah menyediakan tempat cuci tangan, sabun, dan juga tisu. Pertahankan agar kelas kalian tetap bersih ya anak-anak. Nah, gimana? Masih semangat untuk melanjutkan pelajaran kita? Oke, kalau semangat, siapkan buku-buku kalian, alat tulis kalian, dan juga Alkitab kalian. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, kalau sudah siap, nah Ibu akan
memberitahukan pada kalian kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu menerima keberadaan keluarga dan teman, bersikap tulus dan santun dalam mengasihi keluarga dan teman, mengenal cara mengasihi keluarga dan teman, menunjukkan sikap mengasihi keluarga dan teman. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Ini sangat penting ya anak-anak, karena kasih itu merupakan dasar hidup orang percaya atau orang Kristen. Nah, sedangkan KKM yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini yaitu 67. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan kasih sayang yang dilakukan kepada keluarga. Yang kedua, menjelaskan arti kasih sayang orang tua kepada keluarga. Yang ketiga, mengemukakan contoh mengasihi dalam keluarga. Yang keempat, menyusun doa untuk anggota keluarga kepada Tuhan. Nah, itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Sedangkan model pembelajaran yang Ibu pakai dalam pelajaran kita hari ini yaitu model CTL atau Contextual Teaching and Learning, dengan metode pembelajarannya simulasi, tanya jawab, dan penugasan. Anak-anak, siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo silahkan angkat tangan. Iya, Adelia. Apa Adel yang kita pelajari minggu yang lalu? Iya, yaitu aku dan keluargaku. Dimana dalam keluarga itu harus saling membantu, saling tolong menolong. Nah, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang kasih setorge? Mengapa kok kita harus mengasihi? Dan apa sih perintah baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Anak-anak, pelajaran yang mendasari pelajaran kita hari ini yaitu terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Nah, silakan kalian amati gambar berikut ini. Keluarga yang sedang berkumpul bersama, belajar bersama, dan juga saling mendoakan. Nah, berikut ini Ibu juga punya sebuah video tentang keluarga anak-anak yang berjudul Keluargaku Surgaku. Mari kita saksikan bersama-sama ya anak-anak videonya. Kita simak, kita hayati supaya kita tahu keluarga itu seperti apa. Ini adalah cerita mengenai kehidupanku. Ini adalah fotoku ketika masih bayi. Lucu kan? Ini papaku. Papa adalah orang yang bertanggung jawab dan sangat rajin bekerja. Lalu ini adalah mamaku. Dia selalu ada untukku dan selalu merawat aku. Aku juga mempunyai kakak laki-laki. Dia selalu sangat tegas dalam mengajari aku hal yang baru. Dan ini adikku yang lucu, walau terkadang menyebalkan. Aku sangat mencintai mereka semua. Karena itulah aku bertekad untuk membahagiakan mereka. Seiring berjalannya waktu, aku beranjak dewasa dan mendapatkan pekerjaan yang amat baik.
Melalui pekerjaan ini, aku bisa memberikan yang terbaik bagi keluargaku, untuk kedua orang tuaku, untuk kakakku, dan untuk adik kecilku. Suatu hari, aku mendengar tentang Tuhan Yesus dari salah seorang temanku, dan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Saat itu, aku menyadari bahwa apa yang kuberikan kepada mereka selama ini bukanlah yang terbaik. Karena semua itu hanyalah sementara. Hanya keselamatan yang diberikan melalui percaya kepada Tuhan Yesuslah yang terbaik dan bernilai kekal. Maka aku bertekad memegang janji keselamatan yang telah Allah berikan kepadaku. Dan aku mulai membicarakan Tuhan Yesus kepada keluargaku. Saat ini, aku dan keluargaku adalah keluarga yang paling berbahagia, karena kami semua telah diselamatkan dan melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana dengan video yang telah kita tonton tadi dan juga gambar-gambar yang telah kalian amati tadi? Bahwa di situ kita dapat belajar bahwa dalam keluarga itu kita harus saling mengasihi. Nah, kenapa? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Dan bukti kasih Tuhan kepada kita itu dibuktikan melalui apa, anak-anak? Iya, kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, demikian pun dengan orang tua kita. Tuhan sudah menjaga dan memberikan orang tua yang terbaik buat kita. Bahkan orang tua kita sudah merawat kita dari kita masih kecil sampai besar. Orang tua kita juga mencukupi segala kebutuhan kita, dari makan minum kita, pakaian yang kita pakai, bahkan biaya pendidikan kita. Semuanya dicukupi oleh orang tua kita. Orang tua kita rela bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam demi mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengasihi mereka. Karena kasih itu adalah hal yang paling utama yang Tuhan mau dari kita, sesuai dengan ayat Alkitab yang mendasari pelajaran kita hari ini. Tadi apa ayat Alkitabnya, Nana? Masih ingat? Iya, betul. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kita baca dulu ayat Alkitabnya ya, Nana, supaya kita tahu apa sih itu kasih, ya. Kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, anak-anak. Bagaimana? Sudah ketemu? 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Oke, sudah ketemu, kita baca bersama ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, anak-anak, dalam ayat Alkitab tersebut jelas Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi. Tuhan ingin bahwa kita ini harus bisa memiliki kasih. Karena apa? Karena kasih itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup orang percaya. Itu merupakan perintah Tuhan, dan kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan kalau kita bisa saling mengasihi. Nah, di sini kita harus mengasihi siapa, anak-anak? Mengasihi keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga adalah lingkungan yang terdekat dengan kita. Nah, anak-anak, di dalam keluarga kita itu terdiri dari siapa saja? Ayo, siapa bisa sebutkan? Ada siapa saja dalam rumah kalian? Iya, ada papa, betul. Ada siapa lagi? Mama, kakak, adik, kakek, nenek. Iya, Adel, ada siapa lagi di rumah Adel? Iya, ada paman, ada bibi, dan beberapa sepupunya. Rame kalau di rumah Adel ya. Keluarga besar soalnya kalau di rumah Adel. Nah, kita itu harus bisa mengasihi keluarga kita, anak-anak. Ya, nah, mengasihi itu berarti apa? Memberi kasih. Mengasihi, memberi kasih. Nah, sekarang ibu mau tanya, kasih itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan kasih itu apa? Ayo, sebutkan sifat-sifat kasih sesuai dengan nas Alkitab yang sudah kita baca tadi, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Siapa masih ingat kasih itu? Iya, betul Kevin. Kasih itu sabar. Nah, sabar berarti apa? Berarti tidak suka marah. Iya, kalau ada teman yang nakal sama kita, kita tidak boleh membalasnya. Kita harus tetap tersenyum. Kita doakan teman kita yang nakal agar tidak nakal lagi. Kemudian apalagi sifat kasih itu? Iya, murah hati. Apa sih anak-anak murah hati itu? Murah hati itu berarti kita ini tidak pelit, suka memberi. Jadi kalau kita punya mainan yang banyak, ya teman kita dipinjami. Kalau kita punya makanan, teman kita juga dibagi, atau saudara kita juga dibagi. Jangan kalau kita punya makanan, kita sembunyi di bawah meja nih makan, nyam 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 nyam. Selanjutnya kalau ada teman atau saudara tetap, kita pura-pura nggak makan, langsung gitu. Itu tidak boleh ya anak-anak. Itu tandanya kita ini sebagai orang yang pelit. Nah, sifat kasih selanjutnya apa? Tidak cemburu. Tidak cemburu itu artinya tidak iri hati. Jadi kalau teman kita atau saudara kita memiliki sesuatu yang lebih dari kita, kita tidak boleh iri ya anak-anak. Kita harus mendukung teman kita atau saudara kita. Yaitu kemudian berikutnya apa lagi? Tidak sombong. Nah, tidak sombong itu artinya kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Ya betul, rendah hati. Kalau kita memiliki kepandaian yang lebih, ataupun kita lahir dari keluarga yang kaya, kita tidak boleh sombong ya anak-anak. Kita tidak boleh semena-mena.
kita juga tidak boleh pilih-pilih dalam berteman, tidak boleh membeda-bedakan teman, karena semua manusia itu pada dasarnya kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengasihi keluarga kalian? Sudah, iya. Contohnya, perbuatan apa yang sudah kalian lakukan dalam mengasihi keluarga kalian? Ayo, tadi bilangnya sudah. Seperti apa contohnya? Iya, mematuhi nasihat orang tua. Apalagi menghormati orang tua. Apa yang kalian lakukan untuk dalam hal mematuhi nasihat orang tua, menghormati orang tua? Contoh hal kecil yang sudah kalian lakukan apa? Misalnya pagi hari tadi, apa yang sudah kalian lakukan? Iya, pamit kalau mau berangkat sekolah ya anak-anak. Papa, mama mau berangkat sekolah, pamit sambil dicium tangan papa mamanya. Jangan pamitnya di jalan sambil teriak-teriak, papa mama aku berangkat sekolah gitu. Tidak boleh ya. Jadi pamitnya ketika masih di rumah, kita cium tangan papa mama kita pamit mau berangkat sekolah. Nah, contoh perbuatan mengasihi yang lainnya apa? Yaitu dengan saling peduli. Misalnya nih, orang tua kita sakit, apa yang harus kita lakukan kalau orang tua kita sakit? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, Kevin, pinter, merawatnya. Apalagi? Sesa, iya, membelikan obat, mengantarnya ke dokter. Iya betul. Ataupun kalau ada adik kita yang sedang sedih, sedang menangis, kita hibur ya anak-anak. Nah, kemudian dalam keluarga itu kita juga harus saling memaafkan. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Kalau kita sedang bertengkar dengan kakak atau adik atau saudara kita yang lain, kita harus segera minta maaf ya anak-anak. Kita nggak boleh menyimpan dendam. Kemudian yang satunya juga harus segera memaafkan. Jangan sampai ada kebencian. Nah, kemudian saling membantu. Nah, contohnya seperti apa saling membantu ini anak-anak? Apa yang sudah kalian lakukan dalam keluarga kalian dalam hal membantu ini? Iya, membuang sampah. Ya, pintar, bantu orang tua membuang sampah. Terus apa lagi? Ayo Joshua, dari tadi diam saja Joshua. Ayo jawab Joshua, apa yang sudah Joshua lakukan? Membantu melipat pakaian. Iya, pintar. Terus apa lagi? Membantu ibu menyapu. Membantu ibu mengupas bawang. Iya anak-anak, pintar kalian semuanya. Nah, selain itu dalam keluarga itu kita juga harus bermain bersama-sama anak-anak ya. Jangan kita itu pilih-pilih, aku nggak mau main sama kamu gitu. Nggak boleh, kita harus bermain bersama. Karena sekarang ini lagi musim pandemi, bermainan sama keluarga anak-anak ya. Kita nggak boleh dulu bermain dengan teman-teman yang di luar sana. Jadi bermain dengan saudara saja di rumah ya. Kemudian belajar bersama. Jadi kalau ada adik yang tidak mengerti pelajarannya, kita bantu adik memahaminya ya. Kemudian yang terakhir yaitu dengan apa? Saling mendoakan. Itu juga penting anak-anak. Dalam keluarga itu kita harus saling mendoakan ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kita lebih semangat lagi ya untuk mengingat bahwa orang tua kita memelihara kita. Kita nyanyi Bunda Piara. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku sehingga aku besarlah.
Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Terima kasih anak-anak telah bernyanyi. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah nggak ngantuk lagi? Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian pahami dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi? Silahkan ditanyakan kalau ada hal yang belum dipahami ya anak-anak. Nggak usah takut, nggak usah malu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa yang belum paham? Nggak usah takut. Ayo Sesa, apa? Oh, nggak mau bertanya. Kenapa? Takut? Nggak dimarahi ya anak-anak. Silahkan kalian kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Baiklah, jika tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yaitu tugasnya menyusun sebuah doa untuk anggota keluarga. Nah, pada lembar kertas karton berbentuk hati yang sudah Ibu bagikan pada kalian tadi, ya. Di situ ditulis doanya, singkat saja ya anak-anak. Boleh doa untuk papa, untuk mama, untuk kakek, untuk nenek, atau untuk paman, untuk bibi, untuk siapa saja keluarga kalian, terserah kalian ya. Ditulis yang rapi di lembar berbentuk hati yang sudah Ibu bagikan tadi. Bagaimana? Bisa? Iya, Ibu percaya anak-anak Tuhan pasti bisa berdoa. Ya, silahkan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Pintar. Kalau sudah selesai, silakan lembar kertas doa tadi ditempel di buku tugas kalian. Nah, sekarang Ibu mau mempraktekkan bagaimana sih sikap kita itu ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu sikapnya harus yang sopan ya anak-anak. Karena berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan, jadi harus dengan sikap yang sopan. Kita lipat tangan seperti ini, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala sebagai wujud kita hormat kepada Tuhan. Dan juga harus kita kita tutup mata kita. Kenapa? Supaya kita itu fokus dengan Tuhan, matanya tidak menghadap ke sana kemari. Jadi fokus dengan Tuhan. Jadi lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Seperti ini posisinya anak-anak ya.
bagaimana bisa melakukannya? Nah, Ibu berharap kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing. Kalian praktekkan ya doa itu. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan pelajaran kita di pagi hari ini. Nah, Tuhan Yesus memberikan perintah supaya kita apa, Nana? Mengasihi. Dan kita akan disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus apabila kita melaksanakan perintahnya, yaitu dengan mengasihi. Nah, keluarga Kristen itu diikat oleh cinta kasih yang muncul karena adanya pertalian darah. Contoh kasih dalam keluarga itu misalnya dengan saling peduli, saling berbagi, saling memaafkan, saling menolong, dan juga saling mendoakan. Mengasihi artinya kita memberi kasih. Nah, anak-anak, kita mengasihi itu tidak hanya dalam perkataan saja, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Ingat, dengan mengasihi keluarga berarti kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi ya anak-anak. Ibu akan bagikan soal evaluasinya. Kalian kerjakan di lembar soal langsung ya. Jangan lupa ditulis namanya. Soalnya dikerjakan dengan cara memberi tanda silang. Ya, Ibu beri waktu 15 menit saja karena soalnya cuma sedikit ya. Nah, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja Ibu. Bagaimana? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, anak-anak, pelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Nah, untuk pelajaran kita minggu depan, yaitu anak-anak mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan akhir semester ganjil ya anak-anak. Jadi kurangi waktu kalian bermain, gunakan waktu kalian untuk belajar, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa agar dapat mengerjakan soal-soal UAS ini dengan baik dan kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran di pagi hari ini. Tuhan, ajar kami agar kami bisa saling mengasihi. Mengasihi saudara kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami, terlebih-lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.